pakai kunci udah. Halo guys, balik lagi dengan channel gua. Guys, belakangan ini banyak kasus pembunuhan yang jasadnya ditemukan dalam kondisi terkubur. Salah satunya adalah kasus yang akan gua bahas hari ini, yang berasal dari daerah Rembang, Jawa Tengah. Bagaimana kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah dan kasus hari ini dibuka dari kronologi hilangnya korban. Yang diketahui korban ini bernama Dava Maulana Firmansyah, berusia 17 tahun. Seorang remaja asal Dukumuyuk, Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kragan. Berdasarkan dari rekaman CCTV, jika korban ini terakhir kalinya terlihat pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2026, sekitar pada jam 11 siang. Pada saat itu, korban mengendarai sepeda motor dengan membonceng seorang pria. Menurut keterangan keluarga, sebelum korban ini dinyatakan hilang, awalnya korban pun berpamitan pada keluarganya untuk mengantarkan temannya pulang ke daerah Nganguk Sedan. Setelah itu, korban tidak kunjung kembali pulang, hingga akhirnya pihak keluarga pun melakukan pencarian. Lantaran tidak kunjung kembali, pihak keluarga sempat menyebarkan informasi tentang orang hilang di media sosial, sebelum akhirnya melakukan pencarian secara mandiri. Ketika Dava ini dinyatakan hilang, Dava sedang mengendarai motor Honda PCX berwarna merah, sehingga ada dugaan jika Dava ini menjadi korban pencurian. Lantaran rasa khawatir dengan keadaan dari Dava, pihak keluarga pun akhirnya membuat laporan polisi. Selain itu, keluarga dan warga terus melakukan pencarian secara mandiri. Tanpa disangka, upaya keluarga dalam melakukan pencarian secara mandiri itu akhirnya berhasil. Setelah 4 hari Dava ini menghilang, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 29 April 2026, jam 17.30. Penemuan jasad ini bermula dari upaya pencarian yang dilakukan oleh ayah korban bernama Karbini bersama dengan 3 rekan lainnya. Karbini, ayah korban, melakukan penyisiran area kebun yang berada di Duku Ngakuk, Desa Ngadidrojo, Kecamatan Sedan. Setelah dilakukan pencarian, ayah korban ini menemukan sandal berwarna hitam dan ayah korban pun mengenali sandal tersebut milik Dava, anaknya. Setelah menemukan sandal, ayah korban dan warga terus melakukan pencarian di sekitaran sandal yang ditemukan. Ternyata tidak jauh dari lokasi sandal tersebut terciumlah aroma tidak sedap yang sangat menyengat. Aroma tidak sedap itu menjadi petunjuk arah yang menuntun mereka ke sebuah gundukan tanah yang sangat mencurigakan. Gundukan tersebut tampak sengaja ditutupi oleh ranting jagung. Selain itu, berterbangan lalat di sekitaran gundukan tanah tersebut. Ayah korban dan warga lainnya tidak berani langsung melakukan penggalian dan memutuskan untuk melaporkan temuannya itu ke Polsek Sedan. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan segera berkoordinasi. Lalu tim gabungan dari Inafis Polres Rembang dan tim medis Puskesmas Sedan yang tiba di lokasi segera membongkar gundukan tersebut. Ternyata kondisi lubang tidak terlalu dalam, hingga akhirnya terlihatlah jasad seseorang berada di sana. Saat dievakuasi, posisi korban ini berada dalam keadaan terlentang. Mirisnya, pada bagian kepala korban ditemukan dalam kondisi terbungkus kaos yang terikat. Ayah korban yang berada di lokasi pada saat proses evakuasi itu langsung mengenali jasad korban adalah Dava Maulana, anaknya. Penemuan ini, ayah korban pun merasa lega, sekaligus perasaannya hancur berkeping-keping menemukan anak tercintanya dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Selanjutnya, pihak kepolisian pun membawa jasad korban menuju RSUD Dr. Sutrasno, Rembang untuk proses otopsi. Nah, kan kita ambil lagi. Ini saya Pak, enggak mau dua. Tidak, Pak. Coba nih kok. Ini kita Pada sisi lainnya, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan secara intensif terkait sosok pria yang dibonceng oleh korban. Dan pria itu adalah orang terakhir bersama dengan korban. Selain itu,
polisi juga mendapatkan kesaksian dari warga sekitaran terkait adanya aktivitas dari seorang pria 3 hari sebelum korban ini ditemukan. Ada warga yang hendak pergi ke kebun pada pagi hari sempat melihat seorang pria terlihat mondar-mandir di sekitaran lokasi sambil membawa cangkul. Pada saat ditanya, pria itu pun mengaku sedang mencari cacing. Berdasarkan dari keterangan saksi itulah, pihak kepolisian pun meyakini jika sosok pria yang pergi bersama dengan korban itu adalah pelaku pembunuhan. Selain motor PCX berwarna merah yang dikendarai oleh korban, ternyata motor itu pinjaman milik teman korban Dava. Setelah menjalani pemeriksaan, jasad korban ini dimakamkan pada hari Kamis tanggal 30 April 2026 jam 03.30. Masih setia menunggu jenazah dari Rembang, masih diotopsi. Ini suasana rumah duka Polo ini. Doakan ya, semoga cepat ketemu pelakunya. Pada sisi lainnya, pihak kepolisian pun terus melakukan penyelidikan serta pengejaran pada terduga pelaku itu. Setelah 30 menit dari pemakaman korban atau kurang dari 12 jam setelah penemuan jasad korban ini, tepat pada tanggal 30 April 2026 jam 4 dini hari, pihak kepolisian mengkonfirmasi berhasil menangkap pria bernama Agus alias Kawi berusia 22 tahun. Pelaku ditangkap di daerah Pati, diamankan di jalan raya ketika sedang menumpang di sebuah truk berusaha melarikan diri keluar kota. Diketahui pelaku pembunuhan ini berasal dari Ngaguk Gandri di wilayah Margoyoso. Pada saat penangkapan, pelaku berusaha melarikan diri dan terpaksa pihak kepolisian pun memberikan satu butir timah panas yang bersarang pada kakinya. Sementara hubungan antara korban dan pelaku merupakan teman yang baru saja dikenal oleh korban. Selain itu, pelaku ini pun dikabarkan akan melangsungkan pernikahan dan muncul kabar jika pembunuhan itu dikarenakan pelaku sedang membutuhkan uang untuk biaya menikah. Tetapi ada postingan yang membantah kabar tersebut. Pelaku memang sedang kesulitan finansial, namun kesulitan finansial itu bukan karena kebutuhannya untuk menikah, melainkan pelaku ini kecanduan judol. Berdasarkan informasi di sosial media, jika pelaku ini merupakan sosok yang sering bermasalah, namun keluarga dari pelaku ini selalu membackup setiap masalahnya, hingga akhirnya keluarga pun merasa lelah dan lepas tangan. Sebelum kasus pembunuhan ini, pelaku pun pernah terlibat kasus pembobolan sebuah toko di Surabaya setelah Hari Raya Idul Fitri kemarin. Sementara itu, setelah menjalani perawatan di rumah sakit, pelaku pembunuhan ini pun dibawa ke Polres Rembang untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain pelaku yang ditangkap, pelaku pun mengaku telah menggadaikan motor PCX merah pada temannya sebesar 4,5 juta rupiah. Teman pelaku yang mengetahui jika motor itu merupakan hasil tindakan pidana, motor itu pun diserahkan pada pihak kepolisian. Selain itu, pelaku pun sempat merubah warna motornya yang awalnya berwarna merah menjadi warna hitam. Sementara kronologi pada pembunuhan ini yang diakui oleh pelaku dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 April 2026 jam 2 siang yang lokasinya hanya berjarak 3 hingga 5 meter dari lokasi jasad korban ditemukan. Di mana sebelum pembunuhan itu terjadi, keduanya ini sempat menikmati minuman keras di lokasi tersebut. Setelah dalam pengaruh alkohol, muncullah niat dari pelaku untuk membunuh korban. Motifnya ingin menguasai motor yang dikendarai oleh korban. Lalu pelaku ini melepaskan tali sepatu dan menjerat leher korban. Untuk memastikan korban sudah tidak bernyawa, pelaku ini sempat menghantamkan benda tumpul pada bagian kepala korban. Setelah melakukan pembunuhan itu, pelaku sempat menyembunyikan jasad korban di balik semak-semak, lalu kembali pulang ke rumahnya. Dan pada keesokan harinya, pelaku kembali lagi ke lokasi pembunuhan dengan membawa cangkul, lalu menguburkan jasad korban di sana. Sementara untuk jeratan pasalnya, yakni pasal pelindungan anak dengan ancaman 20 tahun. Terkait pembunuhan berencana atau tidak, pihak kepolisian pun sedang mendalami keterangan dari pelaku
Seandainya polisi menemukan bukti, maka pelaku ini dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal seumur hidup. Guys, inti seri dari kasus ini, jika kalian memiliki teman atau saudara yang kecanduan judol, biasanya orang yang kecanduan judol ini sama dengan orang yang kecanduan narkoboy. Segala macam cara akan dilakukan untuk bisa bermain judol. Terkadang perbuatannya pun sama-sama keji, yaitu menghilangkan nyawa orang lain demi bisa menguasai harta benda dari orang tersebut dan bisa bermain judol. Sebaiknya kalian waspada. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?